Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat, amin. Nah, sebelum kita memulai pada materi hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita membaca doa sebelum belajar. Jika berdoa anak-anak sudah siap, tundukkan kepala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya badi'as samawati wal ard wa ya mubadi'ahuma ya fattahu iftah li futuhal arifin waj'al a'mali khalisatan liwajhikal karim wa nawwir qalbi binuri ma'rifatika ya rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Anak-anak sudah sholat duha semua? Semoga semuanya sudah sholat duha ya. Kalau yang belum, videonya di pause dulu, kemudian anak-anak ambil wudhu, kemudian sholat duha terlebih dahulu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 6, yaitu tentang cita-citaku. Masih pada subtema 1, kemudian pembelajaran 2. Nah, kita awali dengan SPDP. Kita menyanyi dulu ya. Judulnya adalah Kupu-kupu yang lucu. Dengarkan lagu Kupu-kupu yang lucu dengan baik. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Anak-anak sudah bisa menyanyi ya yang judul lagu Kupu-kupu yang lucu. Semoga sudah bisa menyanyi semua. Nah, anak-anak, ada lagu yang dinyanyikan dengan lambat, ada juga lagu yang dinyanyikan dengan cepat. Cepat dan lambatnya lagu dinyanyikan disebut tempo lagu. Ada tanda atau istilah untuk menunjukkan tempo lagu. Masih ingat ya, pada semester 1 ada beberapa tempo. Ada largo. Largo itu temponya lambat sekali. Kemudian lenta, lebih lambat. Adagio, lambat. Andante, sedang. Moderato, sedang agak cepat. Allegro, cepat. Vivace, lebih cepat. Presta, cepat sekali. Masih ingat ya tempo, istilah-istilah pada tempo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar SPDP, menyanyi sesuai panjang pendek nada. Untuk menyanyi sesuai panjang pendek nada, kita perlu mengetahui ketukan. Perhatikan melodi berikut. Perhatikan, ada angka-angkanya ini ya. Yang pertama, nada sol. Not angkanya 5 dibunyikan selama 4 ketukan. Kemudian nada si. Not angkanya 7 dinyanyikan selama 3 ketukan. Nada do. Not angkanya 1 dibunyikan selama 1 ketukan. Nada re. Not angkanya 2 dibunyikan selama 2 ketukan. Perhatikan melodi berikut.
Perhatikan ya. Bunyi yang panjang dapat dibantu dengan lambang legatura. Ini lambang legatura berbentuk garis lengkung. Ini ya, berbentuk garis lengkung. Kemudian kita masuk pada materi bahasa Indonesia. Di sini kita akan membahas tentang puisi. Apa itu puisi? Nah, terdapat beberapa jenis rima dalam puisi. Apa itu rima? Jadi, rima atau persamaan bunyi adalah pengulangan bunyi berselang baik dalam larik maupun pada akhir puisi yang berdekatan. Bunyi yang berrima itu dapat ditampilkan oleh tekanan, nada tinggi, atau perpanjangan suara. Jadi rima itu adalah pengulangan bunyi berselang, atau lebih gampangnya adalah huruf terakhir pada setiap baris puisi. Nah, kita lihat contohnya menjelaskan ciri-ciri puisi. Nah, terdapat beberapa jenis rima dalam puisi. Coba perhatikan puisi berikut. Belajar giat setiap hari, tanpa jemu tak kenal waktu. Semua kukerjakan setulus hati, demi mewujudkan cita-citaku. Perhatikan huruf terakhir pada setiap barisnya. Baris pertama huruf terakhirnya I, baris kedua huruf terakhirnya O, baris ketiga huruf terakhirnya I lagi, kemudian yang baris keempat huruf terakhirnya adalah O. Nah, ini berarti rimanya A, B, A, B. Jadi misal baris pertama huruf terakhirnya I, kita kasih tanda A. Baris kedua huruf terakhirnya U, kita kasih tanda B. Baris ketiga huruf terakhirnya I lagi, berarti A. Baris keempat huruf terakhirnya adalah U, berarti B. Berarti ini namanya adalah rima A, B, A, B. Jadi dilihat huruf terakhir pada setiap baris. Kemudian yang kedua, perhatikan puisinya. Inginku memiliki suara merdu agar dapat menyanyikan lagu sebagai hiburan untuk handai taulan dalam sebuah pertunjukan. Nah, ini rimanya apa anak-anak? Bisa ditebak? Iya, rimanya adalah AA, BB, huruf terakhirnya U, baris kedua U, baris ketiga huruf N, baris keempat juga huruf N. Berarti rimanya adalah AA, BB. Kemudian puisi yang ketiga. Di karpet berjalan penuh gaya, berlenggak-lenggok seperti putri, berbusana indah tak terperi, membuat semua terpesona. Nah, rimanya ini apa anak-anak? Bisa ditebak anak-anak? Rimanya adalah A, B, B, A. Baris pertama huruf terakhirnya adalah A, baris kedua huruf terakhirnya I, baris ketiga I lagi, baris keempat kembali lagi yaitu huruf A. Berarti rimanya adalah A, B, B, A. Perhatikan puisi yang keempat. Terbang dengan burung besi, menembus langit tinggi, berkeliling seluruh negeri, menggapai mimpi, jadi pilot sejati. Coba rimanya anak-anak bisa menjelaskan ini rima apa? Ya, rimanya adalah A semua karena huruf terakhirnya adalah I semua. Jadi huruf terakhirnya sama semua, maka ini termasuk rima yang A, 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 A. Paham anak-anak? Di sini rima. Jadi rima itu termasuk salah satu ciri-ciri puisi. Jadi ada berbagai macam jenis rima dalam puisi. Selanjutnya kita akan belajar pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Terdapat dua jenis siklus hidup pada serangga. Ada dua siklus hidup pada serangga ya, ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna.
perhatikan ini ada gambar kupu-kupu. Ada gambar kupu-kupu, ada telur, ada ulat, kemudian ada kepompong. Nah, kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong itu ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut siklus hidup atau daur hidup. Ya, jadi siklus hidup itu adalah proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa. Itu ya namanya siklus hidup atau daur hidup. Kita sudah mengetahui daur hidup hewan peliharaan seperti ayam, kelinci, dan kucing. Nah, kupu-kupu memiliki daur hidup yang berbeda dengan daur hidup hewan-hewan tersebut. Kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Proses perubahan bentuk tersebut dinamakan metamorfosis. Ya, jadi perhatikan gambarnya. Kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Kemudian ini telurnya diletakkan di tanaman. Ini namanya telur kupu-kupu. Kemudian telur menetas mengeluarkan larva atau ulat. Jadi telur kemudian berubah menjadi larva. Kemudian larva berubah menjadi pupa atau kepompong, ya. Jadi telur, ulat, kepompong, kemudian kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu dewasa. Itu ya, itu namanya daur hidup atau siklus hidup pada kupu-kupu. Jadi kupu-kupu ini masuk ke metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Ya, sempurna. Metamorfosis sempurna. Nah, anak-anak supaya lebih mudah menghafalnya, apabila besok disuruh menyebutkan siklus hidup pada kupu, nyanyi aja seperti ini supaya lebih gampang. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Itu ya, supaya lebih mudah dalam menghafalnya. Coba kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Yuk kita belajar. Gitu ya. Ini namanya siklus hidup pada kupu-kupu. Selanjutnya, nah, kupu-kupu ini termasuk metamorfosis sempurna, yaitu siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk tubuh dan melalui tahapan pupa atau kepompong. Jadi metamorfosis sempurna itu pasti melalui tahapan pupa atau kepompong. Lanjut. Nah, ini adalah belalang. Siklus hidup pada belalang. Yang pertama, belalang dewasa siap bertelur, kemudian telur belalang nimfa 1, belum ada sayapnya, yaitu belalang belum bersayap, nimfa 1. Kemudian nimfa 2, ini juga belum bersayap, belalang belum bersayap atau nimfa 2. Kemudian nimfa 3 itu sudah mulai tumbuh sayapnya. Kemudian belalang dewasa atau nimfa bersayap. Nah, ini merupakan siklus hidup pada belalang. Nah, belalang ini termasuk metamorfosis tidak sempurna karena siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk tubuh dan tidak melalui tahapan pupa atau kepompong. Jadi metamorfosis tidak sempurna itu tidak melalui tahapan pupa atau kepompong. Sudah paham anak-anak? Metamorfosis tidak sempurna, metamorfosis sempurna. Paham ya? Nah, sekarang ayo sebutkan jenis metamorfosis hewan berikut.
Yang pertama ada nyamuk, kemudian yang kedua capung, yang ketiga lalat hijau, yang keempat apa ini namanya, yang keempat apa ya, jenis serangga ya. Nah, itu anak-anak menyebutkan jenis metamorfosis ini, apakah metamorfosis sempurna atau metamorfosis tidak sempurna. Nah, sekian materi pada hari ini. Hari ini kita belajar apa? Yang pertama SBDP tentang tempo, kemudian bahasa Indonesia, kita belajar puisi, ada di dalamnya ada ciri atau jenis puisi yaitu rima. Kemudian yang terakhir kita belajar IPA, yaitu siklus hidup atau daur hidup pada hewan. Ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna. Semoga materi pada hari ini dapat dipahami dengan mudah dan bermanfaat. Amin. Sekian dari Bu Guru, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak di rumah tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan yang paling penting adalah, yang paling utama adalah dijaga sholatnya, sholat 5 waktu, sholat duha, dan terus berdoa supaya keadaan ini segera membaik dan kita segera bisa masuk sekolah seperti biasa, normal, baik, keadaan segera membaik. Amin. Sekian dari Bu Ria, semangat belajar.